Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang respirasi, masuk tentang mekanisme pernapasan. Pernapasan tergantung pada perubahan volume toraks, rongga dada, dan perubahan tekanan atmosfer udara luar, tekanan intrapulmonalis, intraalveolus, dan tekanan intrapleural. Volume gas bervariasi berbanding terbalik dengan tekanan pada susu konstan seperti hukum Boyle. Mekanisme pernapasan dikerjakan oleh otot utama, yaitu otot interkostal luar dan otot diafragma, dan otot-otot tambahan atau aksesori, yaitu otot interkostal dalam, otot sternocleidomastoideus, otot scalenus, otot pectoralis major, dan otot serratus anterior. Pernapasan dada dilakukan oleh otot interkostal, yaitu otot antar talang rusuk, sedangkan pernapasan perut dilakukan oleh otot diafragma. Kita masuk pernapasan dada. Pernapasan dada inspirasi, in berarti masuk, masuknya oksigen ke dalam tubuh. Diawali ketika berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya akan oksigen masuk ke dalam. Mekanisme ini mampu memasukkan udara ke dalam paru-paru sekitar 25% pada pernapasan normal. Sedangkan ekspirasi, ketika otot antar diafragma berelaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke sebelah yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar, dan udara dalam rongga dada yang kaya akan karbon dioksida akan keluar. Nah, kamu bisa perhatikan ilustrasinya. Ketika udara masuk, tulang rusuk terangkat, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, paru-paru membesar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ketika udara keluar, tulang rusuk ke bawah, paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru membesar, dan keluarlah karbon dioksida. Pernapasan perut, inspirasi, fase ini berupa berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan di luar sehingga udara luar kaya akan oksigen masuk. Mekanisme ini mampu memasukkan udara ke dalam paru-paru sekitar 75% pada pernapasan normal. Sedangkan ekspirasi ketika fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi mula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi besar daripada tekanan luar sehingga udara luar dalam rongga dada yang kaya akan karbon dioksida, udara yang ada di paru-paru yaitu yang kaya akan karbon dioksida akan keluar. Ini adalah ilustrasinya. Ketika otot diafragma berkontraksi, ya, tulang rusuk terangkat, kemudian tekanan udara dalam paru-paru besar sehingga udara masuk. Kemudian ketika otot diafragma berelaksasi, tulang rusuk menurun, kemudian tekanan udara dalam paru-paru membesar sehingga udara yang mengandung CO2 keluar dari dalam tubuh. Pengendalian dan kecepatan pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh dua faktor. Yang pertama kimiawi, yang kedua pengendalian oleh saraf. Beberapa faktor tertentu merangsang pusat pernapasan yang terletak di dalam medula oblongata. Dan kalau dirangsang, maka pusat itu mengeluarkan impuls yang disalurkan oleh saraf spinalis ke otot pernapasan, yaitu otot diafragma dan otot interkostalis. Pengendalian oleh saraf pusat pernapasan ialah suatu pusat otomatik di dalam medula oblongata yang mengeluarkan impuls eferen ke otot pernapasan. Melalui beberapa radiks saraf cervicalis, impuls ini diantarkan ke diafragma oleh saraf phrenikus. Dan di bagian yang lebih rendah pada susun belakang, impulsnya berjalan dari daerah toraks melalui saraf interkostalis untuk merangsang otot interkostalis. Impuls ini menimbulkan kontraksi ritmik pada otot diafragma dan interkostal yang kecepatan kira-kira 15 kali setiap menit. Faktor kimiawinya adalah faktor utama dalam pengendalian dan pengaturan frekuensi, kecepatan, dan dalamnya gerakan pernapasan. Pusat pernapasan di dalam sumsum sangat peka pada reaksi.
kadar alkali darah harus dipertahankan. Karbon dioksida adalah produk asam dari metabolisme, dan bahan kimia yang asam ini merangsang pusat pernapasan untuk mengirim keluar impuls saraf yang bekerja atas otot pernapasan. Kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Pertama adalah jenis kelamin. Kecepatan pernapasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki, disebabkan paru-paru laki-laki dewasa sehat mampu menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4,2 liter. Kemudian yang kedua, umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak dibandingkan orang dewasa, karena sel-sel tubuh sedang mengalami pertumbuhan sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen. Sedangkan volume paru-parunya relatif lebih kecil. Orang yang sudah tua juga memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak, karena kontraksi otot-otot pernapasan dan diafragma tidak sebaik pada saat masih muda, sehingga udara pernapasan yang mampu dihirup berjumlah lebih sedikit. Kemudian suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen juga semakin bertambah. Kemudian posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Posisi tubuh berdiri menyebabkan otot-otot kaki berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga diperlukan energi dan oksigen yang akan berpengaruh pada peningkatan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada saat berlari lebih banyak dibandingkan pada saat diam atau beristirahat. Kemudian emosi, rasa, dan ketakutan menyebabkan impuls yang merangsang pusat pernapasan sehingga penghirupan udara semakin kuat. Kemudian status kesehatan, sistem kardiovaskuler dan pernapasan pada orang yang sehat mampu menyediakan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi adanya penyakit pada sistem mengakibatkan terganggunya pengiriman oksigen ke sel tubuh sehingga berpengaruh pada frekuensi pernapasan. Kemudian ketinggian tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang hirup lebih sedikit. Hal ini menyebabkan sesak napas dan peningkatan frekuensi pernapasan. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.